Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Nur Rahman dari kelas 12 Listrik 3. Ingin menjelaskan tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal terdapat 4 poin. Yang pertama adalah mengenali keberhasilan suatu usaha. Yang kedua adalah indikator keberhasilan usaha. Yang ketiga adalah keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat, indikator keberhasilan produksi massal. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu mengenali keberhasilan suatu usaha. Untuk mengetahui suatu usaha berhasil adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan telah berhasil. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Dapat diketahui dari 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat entrepreneurship. 2. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Faktor pemerintah, diantaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Yang B. Faktor non pemerintah, yaitu sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, sistem perburuan dan kondisi perburuan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan. Kita bahas ke poin yang kedua, yang B. Indikator keberhasilan usaha adalah keberhasilan usaha disebabkan oleh orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat dan mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang kuat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat adalah fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu yang pertama adalah peluang pasar yang baik, 2. Keunggulan persaingan, 3. Kualitas barang atau jasa, 4. Inovasi yang berproses, 5. Dasar budaya perusahaan, 6. Menghargai pelanggan dan pegawai, 7. Manajemen yang berkualitas, 8. Dukungan modal yang kuat. Adapun indikator keberhasilan usaha, menurut Suryono, keberhasilan usaha terdiri dari yang pertama, modal, kedua, pendapatan, ketiga, volume penjualan, keempat, output produksi, dan kelima, tempat produksi. Indikator keberhasilan usaha menurut Duranti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, 2. Jumlah produksi, 3. Jumlah pelanggan, 4. Perluasan usaha, 5. Perluasan daerah pemasaran, 6. Perbaikan sarana fisik dan pendapatan usaha. Kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor yang dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. Nomor 2, perusahaan lebih cepat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. Nomor 3, perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. Nomor 4,
lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Poin yang keempat, indikator keberhasilan produksi massal. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. 1. Produktivitas. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dalam aspek-aspek produktivitas. Yang pertama adalah perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Yang B, dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu 1. Dimensi atau adalah sikap kerja operasional. Indikator, sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, sikap dalam melakukan inisiatif kerja. 2. Dimensi, tingkat keterampilan operasional. Indikator, keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, keterampilan mengevaluasi pencapaian program, hubungan antara lingkungan kerja, dan indikator hubungan kerja dengan pemimpin, hubungan kerja antar karyawan, hubungan kerja dengan rekan kerja. 4. Dimensi manajemen produktivitas operasional. Indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian tanggung jawab pekerjaan. 5. Dimensi efisiensi tenaga kerja operasional. Indikator jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan waktu tenaga kerja. 6. Dimensi kewirausahaan. Indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, kemampuan melihat potensi organisasi. 2. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode tertentu. Ada pula jenis kapasitas, yaitu kapasitas desain adalah kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Nomor 2, kapasitas efektif, yaitu yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Yang kedua adalah mengelola permintaan. Mengelola permintaan terdapat beberapa kasus dalam mengelola permintaan. Yang pertama adalah permintaan melebihi kapasitas dan kebalikannya, kapasitas melebihi permintaan dan penyesuaian pada permintaan musiman. Ya,